Ini tiba-tiba kok menjadi berlawanan arah. Ya memang kasus KDRT kan normal. Kita sama-sama tahu nih, mana ada di dunia kasus perselingkuhan itu dibenarkan, Bang. Gue kasih kesempatan, oke, nggak usah ada pengacara. Pengacara dia nggak ada. Lu sama gue di rumah ini. Kalau perlu ada gue di tengah, ayo. Kalau nggak, gue tinggalin, gue tutup di sini. Ancaman pidana serius Tisha Erni dan Aden Wong, sang biduan bisa dibui efek laporan Emi BMJ. Cuma karena Hotman selama ini sudah terlalu banyak membela rakyat kecil, dianggap kok kenapa yang satu kasus ini tiba-tiba Hotman jadi berlawanan arah. Ya memang kasus KDRT kan normal. Jadi begini, Bang, setiap orang memang berhak menunjuk pengacara, termasuk suami Ibu Ami ini. Tapi pengacara juga berhak menolak dengan alasan kemanusiaan, Bang. Dalam dunia advokasi, siapa sih yang nggak kenal Abang? Sebagian masyarakat Indonesia juga masih mengidolakan Abang kok. Kita sama-sama tahu nih, mana ada di dunia kasus perselingkuhan itu dibenarkan, Bang. Saya banyak menangani kasus-kasus rumah tangga yang sisi gelapnya hampir sama dengan cerita pilu yang dirasakan Ibu Ami warga negara asing asal Korea ini, Bang. Kes keretakan rumah tangga bahkan berujung maut akibat masuknya pihak ketiga di antara pasangan suami istri sah. Beberapa kasus ada anak yang masih di bawah umur yang diambil paksa si ayah dari pangkuan ibunya, maksud saya, pada si anak masih butuh ASI. Gue kasih kesempatan, oke, nggak usah ada pengacara. Pengacara dia nggak ada. Lu sama gue di rumah ini. Kalau perlu ada gue di tengah, ayo. Kalau nggak, gue tinggalin, gue tutup di sini. Lu ngomong. Gue jadi sedih sih. Sekarang kebalikannya, apakah emang ada anak kecil atau anak yang kurang ajar sama orang tua, yang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih dan jahat sama orang tua? Banyak. Sebelum jadi agent asuransi, saya jadi banker di bank asing. Nah, saya banyak nemuin anak-anak dari nasabah saya itu berebut harta warisan orang tuanya, padahal orang tuanya belum meninggal, masih sehat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya orang tua bisa jahat sama anak, anak bisa kurang ajar dan jahat juga sama orang tua? Nah, itu penyebabnya macam-macam, banyak faktor. Salah satunya adalah pola asuh. Jadi nih, si nenek dapat pola asuh yang nggak bagus dari orang tuanya, sehingga mengakibatkan si nenek jadi trauma, jadi depresi, luka batin, kepahitan. Dan sayangnya, pola asuh yang dia terima ini, dia copy paste ke anaknya. Lalu, psikologis anak dicuci otaknya selama tinggal bersama ayahnya. Mental si anak dirusak dan dibentuk sedemikian rupa, Bang, agar si anak membenci ibunya. Itu bahkan terjadi di daerah-daerah tuh. Bahkan di kepala si anak, ibunya adalah monster yang menakutkan. Itu dibentuk sedemikian rupa. Si ayah bahkan melakukan upaya diskriminatif terhadap si anak, melarang anak memberi batasan si anak untuk bertemu ibu kandungnya. Itu banyak yang saya dapat, Bang. Saya hanya mau mengingatkan bahwa doamu yang baik akan kembali baik dan doamu yang buruk akan kembali buruk. Jadi hati-hati mendoakan orang, ya Bang? Jadi gini, ibu-ibu atau mungkin saya tidak ingin membuli siapapun, termasuk pelakor yang menggendong anak orang lain. Saya tidak mau ngebully, nggak kenal juga ya kan. Tapi hanya mau memberi support kepada seorang ibu yang menginginkan 4 anak, 1 aja yang terakhir karena dia masih menyusui dan katanya juga tidak diakui sama suaminya. Ayo berikan, Bang, itu aja. Lain-lainnya, mau asuransinya, mau ini ono iti icrutnya, dilakukan aja di pengadilan di Singapura biar tidak huru-hara di Indonesia. Jadi hanya mensupport seorang ibu yang ingin menyusui anaknya, itu aja. Ancaman pidana Tisha Erni dan Aden Wong tak main-main, sang pedangdut bisa setahun dibui. Polemik Emi BMJ dan Aden Wong, pasangan suami istri yang merupakan warga negara asing, masih berlanjut. Persoalan terkait anak itu diperkeruh dengan terseretnya sosok pedangdut Tisha Erni yang dituding jadi orang ketiga. Tudingan itu dilontarkan Ami BMJ yang kini sudah melaporkan Aden Wong dan Tisha Erni ke Polda Metro Jaya.
Laporan itu berisi soal dugaan perzinaan dan juga menghalangi anak bayi mendapat ASI eksklusif dari sang ibu. Polemik itu turut jadi sorotan praktisi hukum Otto Hasibuan. Pengacara kondang itu menyetil soal ancaman pidana jika tudingan Emi terbukti di pengadilan. Kalau saya hanya melihat satu yang penting bahwa seorang anak menurut hukum berhak untuk menyusui, kata Otto. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi Jumat 22 Maret 2024. Anak-anak berhak mendapatkan ASI eksklusif dan seorang ibu berkewajiban memberikan ASI buat anaknya, sambungnya. Otto Hasibuan menyebut Tisha dan Aden bisa terancam pidana penjara 1 tahun mengingat salah satu anak Emi masih berusia 6 bulan dan butuh ASI eksklusif dari ibunya. Barang siapa yang menghalangi orang untuk bisa menyusui anak di mana anak itu masih umurnya 6 bulan itu terancam pidana 1 tahun. Karena berbicara secara hukum bahwa apapun seharusnya anak itu harus diberi kesempatan untuk mendapatkan ASI eksklusif. Itu prinsip dasar, tuturnya. Otto mengatakan seharusnya siapapun tidak bisa menghalangi pemberian ASI eksklusif. Ancaman pidana Tisha Erni dan Aden Wong tak main-main, sang pedangdut bisa setahun dibui. Polemik Emi BMJ dan Aden Wong pasangan suami istri yang merupakan warga negara asing masih berlanjut. Persoalan terkait anak itu diperkeruh dengan terseretnya sosok pedangdut Tisha Erni yang dituding jadi orang ketiga. Tudingan itu dilontarkan Ami BMJ yang kini sudah melaporkan Aden Wong dan Tisha Erni ke Polda Metro Jaya. Laporan itu berisi soal dugaan perzinaan dan juga menghalangi anak bayi mendapat ASI eksklusif dari sang ibu. Polemik itu turut jadi sorotan praktisi hukum Otto Hasibuan. Pengacara kondang itu menyetil soal ancaman pidana jika tudingan Emi terbukti di pengadilan. Kalau saya hanya melihat satu yang penting bahwa seorang anak menurut hukum berhak untuk menyusui, kata Otto. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi Jumat 22 Maret 2024. Anak-anak berhak mendapatkan ASI eksklusif dan seorang ibu berkewajiban memberikan ASI buat anaknya, sambungnya. Otto Hasibuan menyebut Tisha dan Aden bisa terancam pidana penjara 1 tahun mengingat salah satu anak Emi masih berusia 6 bulan dan butuh ASI eksklusif dari ibunya. Barang siapa yang menghalangi orang untuk bisa menyusui anak di mana anak itu masih umurnya 6 bulan itu terancam pidana 1 tahun. Karena berbicara secara hukum bahwa apapun seharusnya anak itu harus diberi kesempatan untuk mendapatkan ASI eksklusif. Itu prinsip dasar, tuturnya. Otto mengatakan seharusnya siapapun tidak bisa menghalangi pemberian ASI eksklusif.